Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jarak dalam ruang. Tetapi bangun ruang yang akan dipakai pada video kali ini yaitu mengenai kubus. Nah, sebelum kita membahas nih mengenai kubus, ada beberapa definisi yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama itu adalah mengenai diagonal bidang. Nah, ini dia. Diagonal bidang disebut juga diagonal sisi, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang atau sisi. Jadi ingat, diagonal bidang itu terdapat pada satu bidang atau satu sisi. Contohnya adalah ini, garis BD. Nah, garis BD itu disebut adalah diagonal bidang dari A, B, C, D. Jadi pada bidang A, B, C, D, bidang 4 bawah ini akan ada diagonal sisinya, yaitu garis BD. Kemudian diagonal sisi atau diagonal bidang dari EG. Diagonal bidang. Jadi sisi atas kubus ini EFGH itu ada satu garis diagonalnya, itu EG. Ini disebut diagonal bidang. Sebenarnya selain dari EG ada juga dengan HF atau FH. Tapi ini saya ambil satu saja contohnya. Kemudian ada lagi CF. Nah, ini adalah bidang depan kubus BCGF. Nah, bidang BCGF yang di depan ini, BCGF, itu memiliki diagonal bidang 2 yaitu C dengan F yang saya contohkan ini. Kemudian satu lagi B dengan G, tapi sini tidak saya buat. Nah, jadi diingat, bidang diagonal itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Nah, yang saling berhadapan ini. Kemudian satu lagi ada diagonal ruang. Nah, kalau diagonal bidang tadi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam satu bidang. Nah, kalau diagonal ruang ini adalah satu ruang kubus, karena kita pakai bangunnya kubus. Nah, contohnya ini diagonal ruang. Jadi diagonal ruang itu adalah ya ini, dua titik sudut yang saling berhadapan antara dalam satu kubus. Contohnya E ke C. Nah, ini kan dia dalam satu ruang ini. Kemudian ada lagi AG. Nah, dari A ke G. Ini kan satu ruangan dalam ruangan kubus. Jadi dalam satu kubus itu ada 4 diagonal ruang. Yaitu diagonal ruang A ke G, C ke E yang saya contohkan tadi, kemudian D ke F, dan terakhir B ke H. Jadi ada 4 diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang dan diagonal bidang ini nanti bisa ditentukan cara cepatnya. Tapi nanti kita bahas dulu cara konsepnya. Oke, kita masuk di pembahasan yang pertama. Ini ada segi 4 ya, persegi A, B, C, D dengan panjang sisinya 4 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang diagonal dari BD atau AC. Nah, kita mencari panjang AC misalkan. Seperti kita ketahui kan, panjang AC itu akan sama dengan panjang BD, dimana keduanya ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, seperti itu. Semut. Cara mencarinya gimana? Kita gunakan konsep Pitagoras dengan menggunakan segitiga A, B, C misalkan. Ada segitiga A, B, C. Nah, pada segitiga ini bisa kita lihat bahwa sisi AB panjangnya sama dengan sisi BC, gitu kan ya. Artinya panjang AB ini juga 4. Yang dicari adalah panjang AC, itu sisi miringnya. Berarti kan, misalnya saya misalkan X,
satunya adalah X. X kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, seperti ini. Nah, kemudian X kuadrat sama dengan AB itu 4 kuadrat ditambah BC juga 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 16 X kuadrat. Nah, ini X tadi, ini misalnya X. Maka X kuadrat 16 tambah 16 32. Jadi X kuadrat atau X nya saja itu adalah akar dari 32. Nah, untuk bentuk akar yang seperti ini 32 itu kan tidak bisa diakar ya. Nah, kita jadi cari bilangan yang bisa diakarkan. Kita bagi jadi seperti ini. 32 itu kan adalah bisa dibagi dengan 16 ya. 16 kali berapa yang hasilnya 32? Itu adalah 2. 16 kali 2 32. Nah, akar dari 16 itu kan adalah 4. Nah, maka panjangnya itu adalah 4 akar 2. Atau kalau mau cari rumus singkatnya, rumus dari diagonal bidang itu langsung saja. Misalkan sisinya ini kita misalkan A, 4 ini adalah sisinya A, maka 4 ini juga kita misalin A, maka panjangnya adalah A akar 2. Sama seperti ini tadi. Di sini 4 hasilnya adalah 4 akar 2. Maka kalau nanti ada suatu sisi persegi, sisinya itu adalah A, satu lagi A, maka diagonal bidangnya langsung aja dicari A akar 2. Nah, jadi seperti itu. Ini rumus singkatnya. Lanjut ke nomor berikutnya. Ini ada di buku cetak mandiri halaman 5 nomor 23. Kalau tidak megang buku, ini dia soalnya, bisa dilihat. Pada kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 5 cm, tentukan jarak R ke T. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, seperti kita ketahui panjang P ke R, PR ini kan adalah diagonal bidang. Ya enggak? Sama seperti nomor sebelumnya kita pelajari tadi. PR itu diagonal bidang. Nah, diagonal bidang. Panjang rusuknya di soal ini adalah 5 cm. Berarti panjang diagonal bidangnya itu adalah 5 akar 2. PT itu kan adalah rusuk tegak dari kubus ya. Rusuknya 5 cm, berarti ini juga 5 cm. Panjang T ke R, nah ini tadi garisnya kelebihan. Ini berapa? Misalkan kita misalin X nih. Nah, seperti itu. Pakai cara Pythagoras seperti itu tadi, sama. T ke R adalah diagonal ruang ya. Ini kan diagonal ruang, sama diagonal ruang, saya tulis dulu. Nah, maka TR kuadrat itu sama dengan PR kuadrat ditambah PT kuadrat. Seperti ini. PR itu adalah 5 akar 2, maka kita buat 5 akar 2 ditambah PT itu 5 kuadrat. Ini sorry, ada kuadrat. 5 akar 2 kuadrat, 5 kali 5 25. 25 kali 2 itu kan sama aja dengan 50. Ingat ya, 5 akar 2 kuadrat itu sama aja dengan 5 akar 2 dikali 5 akar 2. Nah, 5 kalikan dengan 5, 25. Akar 2 kalikan dengan akar 2 itu kan sama jadi 2 ya. Atau akar 2 kali akar 2 itu 4. Akar 4 itu berapa? 2. 2 kalikan dengan 25, 50. Jadi seperti itu. 5 kuadrat 25. Maka TR kuadrat atau yang kita cari tadi itu adalah 75.
maka panjang TR-nya itu adalah akar kebalikan dari kuadrat, jadi 75, akar 75. Karena 75 tidak bisa diakarkan, jadi kita bentuk seperti ini. Nah, kita cari dua bilangan yang salah satunya bisa diakar, salah satunya boleh tidak. Berapa bilangan yang pertama dikalikan bilangan kedua, hasilnya 75. Dan salah satu bilangannya ini harus bisa diakar. Itu adalah satunya ini 25. 25 kan diakarnya 5 ya. Nah, ini kan 25 kali berapa hasilnya 75? Itu 3. Akar 25 itu adalah 5. Akar 3 yang ikut. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita bisa amati di sini ada cara singkatnya juga. Untuk diagonal ruang seperti ini. Nah, rumusnya untuk diagonal ruang nih. Diagonal ruang. Jika panjang rusaknya itu adalah A, maka panjang diagonalnya itu adalah panjang diagonal ruangnya itu adalah A akar 3. Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini rusuknya itu 5, diagonal ruangnya itu 5 akar 3. Maka ini rumusnya. Tapi ini hanya berlaku untuk bangun ruang kubus. Artinya kalau nanti bentuknya balok itu dia tidak bisa lagi. Harus kita menggunakan teorema Pythagoras seperti itu. Nah, ini hanya berlaku untuk kubus saja. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3. Sekian dulu videonya kali ini. Untuk contoh soal yang lain bisa kalian lihat di video-video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.